Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Senang sekali saya Amalia Miftah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Program ini menjadi media diseminasi informasi persembahan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Nah pemirsa, pernah dengar kan yang namanya Smart City atau kota pintar atau kota cerdas? Nah, tahu nggak sih kalau ternyata Kulon Progo ini juga menjadi Smart City loh. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut tentang apa sih itu sebenarnya Smart City, terus apa impactnya untuk kita sebagai masyarakat. Hari ini kita akan ngobrol asyik mengetahui sebagaimana perjalanan dari Kulon Progo menjadi Smart City bersama dengan Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo. Hadir bersama saya hari ini Bapak Heri Sutanta ST MSc PhD, Dewan Smart City Kulon Progo. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih, selamat siang Mbak Mel. Selamat siang, sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat, semoga sehat juga. Alhamdulillah. Pertama kali ketemu di sini ya Pak Heri ya? Betul sekali. Kita nanti bakal ngobrol banyak nih sama Pak Heri. Kita bakal sharing ilmu banyak gitu ya, minta ilmu dari Pak Heri gitu. Kemudian yang kedua ada narasumber saya, Dr. Wing Wahyu Winarno. Beliau juga merupakan bagian dari Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang. Selamat Bapak. siang Mbak Mel. Sehat Bapak? Agak serak-serak sedikit Wih, ini habis flu. Keseringan manggung ini Pak. Kita akan ngobrol juga nanti bersama dengan Dr. Wing juga dengan Pak Heri. Kita akan coba berbincang tentang seperti apa Pak perjalanan Kulon Progo ini menjadi kota pintar atau Smart City di Indonesia. Saya pertama pengen ke Pak Heri dulu nih selaku ketua dari Dewan Smart City. Jadi kalau kita di luar sana sering mendengar Smart City gitu ya. Sekarang udah jadi kota pintar, tidak hanya smartphone saja gitu, tapi kota juga smart juga gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak tujuan yang ingin dicapai dari Smart City? Kenapa Kulon Progo ini harus jadi Smart City? Baik, Smart City itu kan merupakan konsep yang sudah cukup lama ya, yang kita dengarkan, digaungkan oleh berbagai pihak dari pemerintah maupun swasta. Dan juga di akademi begitu ya. Nah, Smart City itu meliputi beberapa dimensi. Ada smart governance, ada smart living, ada smart economy, dan lain sebagainya. Yang itu tujuannya sebetulnya adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, untuk meningkatkan bagaimana masyarakat bisa berinteraksi di antara masyarakat, dan yang paling utama tentu saja adalah supaya tingkat kehidupan, kesejahteraan, kemudian kenyamanan itu juga meningkat ya dengan berbagai cara ya. Ada yang dengan mengembangkan berbagai aplikasi, ada yang dengan juga mengembangkan metode dan sebagainya, sehingga proses-proses di pemerintahan bisa berjalan baik, proses-proses di kegiatan ekonomi bisa saling terhubung dengan baik dan meningkat. Di bidang lingkungan demikian juga, di bidang branding bagi daerah kita juga perlu untuk membranding supaya kemudian kunjungan wisatawan meningkat, minat orang berkunjung ke Kulon Progo juga bertambah dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah untuk the ultimate goal, tujuan paling utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan bagi masyarakat semuanya. Oke, berarti ini konsep yang kemudian memang melibatkan berbagai macam pihak dan berbagai macam aspek kehidupan gitu ya Pak? Betul sekali, dari berbagai macam tadi. Oke, baik. Kalau dari Dr. Wing sendiri, Dokter, apa prioritas pembangunan Dokter yang kemudian penting begitu untuk mendukung penerapan Smart City ini, terutama di Kulon Progo? Oke, sebetulnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi, kita pembangunannya merata ya, tidak hanya pembangunan fisik tentunya ya, tetapi juga pembangunan manusianya gitu ya. Nah, kalau kita garis bawahi sebenarnya tadi masalahnya itu sederhana. Smart City itu adalah upaya sebuah kota untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ya. Nah, jadi masalah-masalah apa yang nanti akan kira-kira terjadi di Kulon Progo, kalau bisa sudah diantisipasi. Salah satu yang bagus di Kulon Progo itu yang sudah sejak lama dikenal ya, itu adalah penanganan ibu-ibu hamil kan, dengan program yang namanya Bumilku waktu itu ya. Nah, sehingga ibu-ibu yang hamil ini bisa dideteksi kapan kelahiran bayinya, kemudian apakah ada risiko stunting, dan kalau ada stunting nanti bagaimana penanganannya dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain tadi sudah disebutkan oleh Pak Heri juga, ada berbagai dimensi, ada
sebenarnya di kota-kota dunia itu bisa memilih dimensinya yang mana gitu ya. Cuma kalau di Indonesia sudah dipilihkan oleh pemerintah pusat supaya sama, nanti ada 6 ya: smart branding, smart governance, smart economy, smart society, smart living, smart environment, kira-kira itu. Nah itu semua yang akan dibangun di Kulon Progo ini. Jadi nanti smart brandingnya itu apa gitu ya. Lalu smart governance-nya apa? Oh, bagaimana menangani kegiatan-kegiatan pemerintah supaya lebih mudah, perizinan lebih gampang dan seterusnya. Nah, apa saja yang nanti akan dibangun setiap tahun bisa saja bertambah atau berganti gitu ya. Jadi dulu ada Bumilku, sekarang sudah dilanjutkan dengan Mata Hatiku. Kalau dulu kan baru ibu-ibu hamil yang diikuti ya, sehingga salah satu hal yang menguntungkan Kulon Progo adalah beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kekosongan vaksin imunisasi untuk para bayi. Di berbagai kota mengalami itu. Jadi ada yang banyak bayi-bayi yang terlambat mendapatkan gitu itu. Nah, Kulon Progo tidak mengalami itu karena jauh sebelumnya Kulon Progo sudah menyiapkan diri gitu ya. Jadi tidak kaget. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan Mata Hatiku. Itu artinya anak yang sudah lahir itu bagaimana risiko stuntingnya, sudah ditangani dengan baik atau belum? Warga yang belum bisa menangani dengan baik nanti akan dibimbing oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi nanti wisata bagaimana, kemudian sampah bagaimana, lowongan pekerjaan bagaimana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi juga, bahwa ini semua nanti sebisa mungkin dibuat supaya lebih mudah. Nah, supaya lebih mudah itu bisa dengan aplikasi, dengan prosedurnya yang diganti, dengan pemberian informasi yang terbuka kepada masyarakat dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Nah, Pak, tadi sudah sempat dikulik disebutkan begitu ya, ada 6 dimensi di dalam Smart City ini. Nah, apa Pak kemudian peran dari saya nih ya, dan juga mewakili mungkin seluruh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo ini, selain kalau misalnya kita tidak punya peran sebagai yang duduk di pemerintahan begitu, apa peran masyarakat yang kemudian bisa kita lakukan untuk mendukung Kulon Progo ini biar jadi Smart City, Pak? Ya, baik. Jadi dari 6 dimensi tadi kan itu kan ada smart governance, itu kan dari pemerintahan. Betul. Dan di situ lebih misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga perlu kita sebutkan dalam hal ini. Bagaimana proses-proses pemerintahan itu bisa ditingkatkan dengan pemanfaatan berbagai sistem informasi yang ada, mulai dari persuratan, perizinan dan sebagainya. Kemudian juga ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa ya. itu, Pak? Yang mana? Misalnya terutama smart society, smart living, smart environment, itu kan nanti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah untuk pengelolaan sampah. Nah, itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan sistem yang dibangun itu nanti akan mempermudah masyarakat di dalam mengelola sampah, tetapi untuk bisa berjalan itu tentu saja butuh partisipasi dari masyarakat ya. Kemudian yang terkait dengan Lakonku misalnya, ya itu kan juga di sini lebih terutama untuk melayani masyarakat, tetapi di sini masyarakat adalah sebagai penerima manfaat ya. Jadi proses untuk mendapatkan akte kelahiran dan sebagainya bisa berjalan dengan mudah, dengan cepat, dengan efisien. Ya tidak perlu antri ya seperti zaman kami dulu gitu ya. Dan kan mungkin kalau zaman dulu itu yang lahir belum tentu punya akte. Sampai lupa orang tuanya itu. Betul, sampai nyarinya ketika gitu mau sekolah SD kan gitu untuk generasi dulu. Tapi sekarang kan itu bisa dilaksanakan, diperoleh dengan cara yang lebih cepat ya. Itu kan adalah merupakan bagian dari manfaat yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat begitu. Atau kemudian kalau misalnya di smart society, bagaimana kemudian bahwa yang pintar, yang cerdas itu bukan hanya kotanya, bukan hanya Kabupaten Kulon Progonya, tapi masyarakat juga ikut gitu kan. Masyarakatnya juga harus cerdas. Bisa juga ikut ya, misalnya nanti dengan difasilitasi, misalnya dengan penyambungan internet di seluruh wilayah, ya dari desa sampai mungkin nanti ke pedukuhan begitu kan. Itu nanti akan memberikan kesempatan kepada masyarakat bahwa walaupun mungkin sebagian besar masyarakat itu sudah mendapatkan akses yang bagus ya, dengan personal peralatan milik pribadinya begitu kan. Nah, ini nanti bisa dikembangkan dengan memanfaatkan internet yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di proses di kelurahan bisa berjalan lebih cepat dan seterusnya. Itu hal yang manfaat yang bisa diperoleh dan sekaligus partisipasi dari masyarakat untuk bisa terlibat di dalam pembangunan Smart City di Kulon Progo. Oke, baik. Berarti berkurangnya blank-blank spot yang ada di Kulon Progo gitu ya, Pak ya. Ya, bagaimana juga harus diakui kondisi topografi wilayah Kulon Progo itu
istimewa Pak. Dari bawah sampai atas lantai 3 Iya. gitu. Nggak cuma lantai 2 Nggak cuma lantai Pak. 2 ya. Iya, Gitu. oke. Baik. Itu challenge tersendiri juga ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Nah, kalau dari Dr. Wing sendiri, kalau tadi sempat disebutkan memang goalsnya dari Smart City ini adalah juga untuk kesejahteraan gitu ya Pak. Kita bermuaranya ke kesejahteraan. Nah, apa Pak kemudian capaian yang ingin dicapai yang lain? Harapannya nih Pak dari implementasi Smart City itu tadi. Oke, tentu kita ingin menjadi masyarakat termasuk pemerintahan yang apa ya, dalam menjalani hidup ini jadi lebih mudah kan gitu ya. Dari sisi pemerintahan, pemerintah ngerti berapa sih jumlah warga saya, berapa sih yang miskin, berapa sih bayi yang lahir, nanti berapa sih sekolah yang dibutuhkan ya, berapa kapasitas sekolah yang dibutuhkan. Nah, kalau kita tidak memiliki program Smart City kan ya udah pembukaan sekolahan ya pokoknya buka sekolahan terima segini kan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan daerah yang lebih banyak warganya di daerah mana? Nah, sekolahnya cukup nggak? Kalau nggak cukup ya berarti perlu ditambah kapasitasnya. Misalnya seperti itu ya. Lalu demikian juga dengan kegiatan perekonomian. Perekonomian tuh kita seperti ini, apa sudah memuaskan misalnya gitu ya. Kalau belum, oke, kita coba untuk mengekspor produk-produk dari Kulon Progo. Jadi jangan hanya udah kita buka warung, kalau ada orang beli syukur, kalau enggak ya kita berdoa lebih khusyuk lagi. Kan bukan begitu. Nah, itu kan. Tapi kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh Kulon Progo bisa begini. Ya, produk-produk Kulon Progo itu layak untuk dikonsumsi, layak untuk dikoleksi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita meningkatkan taraf hidup lah gitu ya, tidak hanya taraf ekonomi. Kebetulan kan Kulon Progo ini daerah yang agak unik di DIY ya. Iya. Karena warga miskinnya dibanding kabupaten yang lain lebih banyak. Tetapi lansianya lebih banyak lagi gitu. Loh, berarti orangnya kalau bisa lansianya banyak berarti kan pada sehat gitu ya. Pada bahagia juga. Hidupnya gitu. lebih bahagia juga gitu. Nah, ini kan juga salah satu tujuan hidup kita ya Pak. Kalau bisa umur kita itu bisa panjang, bisa bahagia, bisa tetap sehat kan begitu. Nah, intinya kan seperti itu. Jadi Smart City itu selain tadi meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan kebahagiaan. Walaupun Kulon Progo selama ini dari sisi data ya warga yang umurnya lebih panjang itu paling banyak di antara daerah lain kabupaten di kota yang lainnya gitu ya Pak ya. Jadi selain kuantitas secara kesejahteraan angka begitu, tapi juga bagaimana kualitas hidup dari masyarakat. Betul ya. Gitu. Baik. Nah, tadi Pak Heri juga sempat menyebutkan tentang ini memang Kulon Progo ini topografinya unik kayak gitu ya Pak ya. Challenge atau tantangan dalam pengembangan Smart City ini Pak, selain topografi apalagi nih Pak yang dialami? Iya, ada beberapa hal ya yang terkait dengan ini. Jadi kalau dari sisi wilayah kita cukup luas, 500 km persegi lebih gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin menambah jaringan fiber optik misalnya, itu juga kabelnya itu butuh yang panjang gitu kan ya. Berbeda dengan kota yang misalnya hanya 40 km persegi atau kurang dari itu. Kemudian yang kedua, bagaimana juga kita harus mengakui lah gitu ya, bahwa APBD di Kulon Progo itu tidak termasuk yang tinggi gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan berarti kita harus kreatif. Jadi kreatif itu dengan memanfaatkan resources yang ada, kemudian kita juga kemudian bisa membuat sebuah sistem, metode, aplikasi yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada maupun yang perlu untuk diantisipasi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita ini baru berkembang. Jadi tantangannya adalah bagaimana branding. Ya, branding Kulon Progo itu mungkin belum terlalu dikenal. Ya, sehingga kita perlu untuk meningkatkan branding. Iya, branding Kulon Progo supaya lebih dikenal. Untungnya kita sekarang punya bandara kan begitu ya, sehingga ada ribuan orang yang setiap hari lewat di Kulon Progo. Ya, paling tidak tahu lah gitu. Welcome to Yogyakarta International Port in Kulon Progo. Kulon Progo gitu ya Pak ya, sekilas. Ini bukan semacam inferioritas bukan, tetapi kita memang melihat bahwa kita perlu untuk lebih meningkatkan ya, karena suatu daerah itu dikenal dengan berbagai karakteristiknya ya, ada budayanya, ada wisata alamnya dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah melalui proses branding. Nah, Kulon Progo juga perlu untuk meningkatkan branding supaya menjadi lebih dikenal.
begitu. Dan itu adalah merupakan salah satu dimensi dari smart city itu tadi. Oke, nah sejauh mana sih Pak kemudian branding yang saat ini dibangun oleh Kulon Progo ini prosesnya udah sampai mana dan apa kemudian yang berusaha untuk ditonjolkan dari Kulon Progo? Ya, branding itu bisa kita lihat dari berbagai sisi ya, dari sebuah kenampakan landmark yang ada ya, dan alhamdulillah kita di sepanjang jalan nasional itu sudah bertambah dengan identitas-identitas. Jadi betul. Kalau saya melihat patung ini misalnya, ya, oh berarti saya di wilayah Kulon Progo, begitu kan ya. Kalau saya melihat rumah makan yang menjual jenis makanan tertentu, oh berarti saya sudah di wilayah Kulon Progo dan sebagainya. Itu adalah sebuah branding. Tetapi di samping itu kita juga perlu ada branding yang mengenalkan Kulon Progo sebagai apa sih Kulon Progo itu. Nah itu ada Sambanggu dan sebagai Sambanggu itu bisa untuk memperkenalkan Kulon Progo. Jadi ada sebuah tagline yang kemudian itu nanti bisa kita kenalkan, kita pertahankan, kita perkuat sebagai identitas Kulon Progo. Ya kita dulu pernah punya The Jewel of Java dan sebagainya. Nah itu juga merupakan sarana untuk mengenalkan kita lebih luas lagi. Gitu. Baik, city brand begitu ya Pak ya. Oke, dari Pak Dr. Wing sendiri, kalau ke depan nih Pak, harapannya atau melihat Kulon Progo sebagai kota yang cerdas atau smart city ini seperti apa Pak Mangmani? Oke, ya sebetulnya apa keinginan warga ya. Jadi smart city itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo saja ya, tetapi pemerintah pun punya Dewan Smart City ini yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Kemudian ada juga Forum Smart City. Nah, Forum Smart City ini merupakan gabungan dari masyarakat, dari media massa, dari para pebisnis, ya, kemudian dari para akademisi. Nah, mereka secara periodik juga diminta untuk memberikan usulan. Nah, ini bagi warga yang ingin memberi usulan juga boleh. Jadi misalnya kita pengen ada apa sih, misalnya festival layang-layang tingkat internasional misalnya gitu ya, secara rutin ya diusulkan aja, siapa tahu nanti dicarikan waktu, dicarikan tempat dan seterusnya gitu ya. Jadi dari keinginan warga di Kulon Progo sendiri seperti apa, lalu itu akan dibicarakan bareng-bareng. Nah, misalnya dalam jangka pendek ini apa? Nah, dalam jangka pendek ini kalau dari kami Dewan Smart City mengusulkan ya dengan adanya bandara internasional ini harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kan, tentunya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebentar lagi akan ada jalan tol. Nah, ada jalan tol ini mestinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat Kulon Progo. Lalu dari jalan tol nanti akan ada jalan menuju Borobudur mungkin ya, lebih dekat kan daripada lewat Jogja. Jadi dari bandara ke sini lewat jalan ke Borobudur mungkin lebih dekat. Nah, sehingga bagaimana masyarakat mengantisipasi hal ini? Kalau masyarakat ingin buka toko oleh-oleh, ingin buka pertunjukan atau membuat acara yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan, tentu akan sangat menolong sekali memperkenalkan Kulon Progo kan gitu ya. Jadi tidak hanya dari Dewan Smart City atau dari pemerintah saja, tetapi dari warga pun mari kita bersama-sama punya keinginan apa, punya harapan apa, mari kita wujudkan bareng-bareng. Nah, kebetulan ini Kabupaten Kulon Progo juga sedang akan menyusun master plan 5 tahun ke depan gitu. Nah, ini masyarakat boleh saja entah nanti berkirim surat ke pemerintah melalui Bapak atau Ibu Bupatinya besok ya, kemudian bisa melalui kenalan-kenalan yang ada, mungkin dari masyarakat ada yang sudah sering punya acara dengan Kominfo, dengan Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya, itu silahkan aja memberi masukan kepada mereka. Jadi ini sangat terbuka karena ini demi warga sendiri kan gitu ya. Nah, apa yang bisa saya usulkan Pak? Misalnya sekarang ini sedang akan di-link antara aplikasi Bela Beli Kulon Progo dengan aplikasinya DIY itu Sibakul. Nah, itu kalau bisa disatukan kan berarti nanti pasarnya lebih luas. Nah, kalau Sibakul nanti sudah terintegrasi, mungkin akan di go nasional dan bahkan mungkin di go internasional. Karena kan tinggal pencet-pencet aplikasi saja ya. Betul. Kemudian yang
Kedua adalah nanti wisata. Nah, wisata ini kan kalau saya dari luar Kulon Progo ingin berwisata misalnya ke daerah Adikarto atau ke pantai mana atau kemudian ke tempat wisata yang lain. Nah, saya bisa membeli aplikasi membeli tiketnya atau bayar tiketnya cukup satu kali pakai aplikasi saja. Jadi jangan saya beli di loket sana, beli di loket sana, gitu. Belinya juga harus hari itu. Saya bisa saja membeli mungkin seminggu sebelumnya udah gitu ya. Jadi kita di Kulon Progo ini nanti akan mengenalkan pembayaran digital. Ya sebenarnya masyarakat sebagian sudah kenal ya, tapi kita akan memperluas itu semua. Jadi nanti kita belanja, kita beli tiket, kita bayar apa, semuanya sudah digital. Misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang lain lagi dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan kita juga sudah menyiapkan ya, ini baru disiapkan belum tentu besok sudah jadi gitu ya. Karena ini juga tergantung banyak pihak kan gitu ya. Jadi kalau ada keluarga yang dinyatakan prasejahtera atau miskin, putra-putranya daftar sekolah, mungkin selama ini harus pakai surat keterangan keluarga miskin lah dan sebagainya. Nah ini kalau ini enggak, jadi begitu saya daftar ada NIK-nya segini, langsung otomatis sudah ketahuan gitu ya, Pak, oh ini dari keluarga prasejahtera. Ya sudah, nggak usah dikasih surat keterangan keluarga miskin mana, kalau keluarga tidak mampu. Jadi nggak model begitulah. Nah mudah-mudahan berarti sudah terintegrasi begitu ya Pak ya. Oke, ini kita harus bergerak lebih cepat lagi ya Pak ya. Jangan sampai Kulon Progo ini pembangunannya secara fisik cepat begitu, tapi SDM-nya kalah. Jadi ketinggalan eman-eman gitu ya Pak ya. Oke, semakin asik obrolan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opsiku.